roda 2 sampai tua nih. Ini nih istilah dan tagline kita hari ini nih, Dis ya. Yes. Jadi itu awal dari mana sih roda 2 sampai tua tuh? Sebenarnya itu ada sejarahnya itu dari anak-anak. Gua nanti udah tua, four wheels gue. Kursi roda minimal 4 lah rodanya gitu lah ya. Lo bukannya emang rodanya cuma 2 kiri kanan? You are listening to Z99.9 FM. Welcome back di Z-Talk with me, Adis dan Ali. Let's go! Generation kembali lagi ditemani kita berdua berbincang-bincang malam hari ini di Z-Talk. Dan malam hari ini kayaknya kita bakalan seru banget karena ini fieldnya Adis banget nih obrolan kita nih. Kenapa Adis? Karena kita malam hari ini bakal ngebahas tentang anak motor. Aduh. Yoi. Anak motor. Tapi bukan geng motor ya. Bukan dong. Tolong dipisahkan anak motor dan geng motor, Bu ya. Kita di sini untuk ngomongin anak-anak yang emang kegiatannya positif. Seperti itu. Positive vibes. Positive vibes nih, Dis. Kayak ini nih sebenarnya anak motor tuh apakah semua orang yang naik motor bisa dibilang anak motor apa gimana sih? Enggak juga. Jadi emang anak yang suka motor gitu kita bahas malam hari ini ya. Iya, jadi memang ada yang beberapa emang hobi ya kan. Terus juga ya pengendara roda 2, pengendara roda 2. Tadi bahasa Belandanya apa? Berumpit kata yang gue sih. Gue gak tahu benar apa enggak ya, tapi setahu gue kayak berumpit. Nah, Berumpit saudaraan sama Brad Pitt. Wah, enggak, Bu. Kebetulan memang satu family tree. Oh, family tapi tree. Bukan, iya. Yang satu kendaraan, yang satu aktor, ganteng lagi. Gimana itu? Celebration, malam hari bakal seru banget. Kita bakal bahas tuntas nih anak-anak motor, anak-anak ngabers nih katanya gitu kan ya. Karena kan anak motor tuh banyak ya. Banyak banget tipe-tipenya. Jadi tuh ada Vespa, ada motorsport. Nah, motorsport sendiri ini menurut gue ya, correct me if I'm wrong. Jadi motorsport itu bisa kebagi menjadi 2. Oke. Moge, motor besar, terus juga motorsport. Which is kalau motorsport itu kayak di bawah around 400 cc mungkin kayak gitu, itu masih bisa dibilang sebagai motorsport. Tapi kalau moge itu udah kayak cc 500 ke atas, 1000 bla bla bla. Waduh, ini moge nih yang biasa parkir di lobi-lobi mall nih. Yang emang dia dapat parkiran khusus gitu kan ya, yang kalau misalnya dia di starter tuh satu mall getar. Nah, itu tuh baru moge. Hati juga bergetar mengelihatnya gitu. Tuh motor cc lebih gede dibanding mobil gue, kan bingung kita kan ya. Gimana tuh gitu. Nah, tadi kan anak Vespa nih lo sebutin nih. Wah, berarti kan lebih ke arah anak Vespa nih kan ya. Vespa tuh ada dibagi 2 enggak? Ada Vespa klasik sama modern, apakah kalian emang tetap nyambung satu aja? Iya, Vespa sendiri tuh juga ada Vespa klasik, Vespa Matic, terus Vespa Extreme, Vespa masih banyak lagi tuh. Waduh. Vespa Racing, itu banyak banget pilihannya. Gue baru denger tuh Vespa Extreme. Vespa itu kayak gimana? Lu pernah nggak sih kayak ngeliat di jalan gitu ya, atau di suatu pom bensin, yang mereka tuh jadi kayak si motor-motornya tuh banyak ornamen-ornamen. Oh, oke. Yang kayak ini ya, yang kayak coupling ya motornya ya, yang lebar banget tuh. Iya. Yang bannya banyak gitu ya. Oh, biasanya gue punya sebutan lain tapi bukan. Oh, jadi sekarang gue tahu Vespa Extreme nyebutnya ya. Iya. Jangan pakai sebutan yang satu lagi karena kurang enak didengar gitu loh, ya kan? Gitu. Oh, ada Vespa macam-macam. Itu. Terus juga ada motor trail. Sukaan gue itu. Terus ada cafe racer. Terus ada Harley yang tadi gue sebutin itu moge. Terus juga ada anak Matic, yaitu Matic kan ya, Vespa Matic ada. Terus juga motor Jepangan yang Matic juga ada. Kayak bukan geng. Bukan geng ya. Lebih ke arah mungkin komunitas kita sebutnya seperti itu. Ya. Komunitas Aerox dan sebagainya tuh yang lagi hits banget gitu kan. Terus sama ya anak motor lainnya. Jadi emang banyak banget jenisnya generation motor-motor itu, dan mereka masing-masing punya komunitasnya masing-masing gitu kan ya. Yes, punya perkumpulannya masing-masing. Betul, segala jenis ada, dan kita tetap mendukung juga generation pastinya untuk komunitas-komunitas yang aktivitasnya tuh positif gitu ya. Positive vibes gitu. Yang seru-seru ya. Apalagi kalau di jalan jangan ugal-ugalan. Betul. Ikuti rambu-rambu lalu lintas. Safety riding, pakai helm. Yang penting itu sih. Tapi tadi sempat kesinggung juga istilah geng motor. Ini kan negatif banget kesannya ya, Dis. Padahal enggak kan? Kayak geng Nero gitu ya. Ya itu tahun berapa tuh geng Nero tuh? Aduh, tapi sebenarnya gue pengen tahu ini kayak apakah
memang geng motor itu selalu negatif? Menurut gue enggak, karena kan komunitas sebenarnya enggak sih? Gini. Kalau menurut stigma gue ya, kalau geng motor itu biasanya dikaitkan dengan hal negatif. Makanya biasanya sekelompok anak-anak motor ini tuh lebih memilih mereka tuh disebut dengan komunitas. Oh, gitu. Jadi kayak contohnya nih, contoh komunitas tuh kayak si prediksi, terus juga ada motor baik juga. Itu kan mereka kan melakukan hal-hal yang positif kayak gitu. Itu jadi emang sebenarnya geng motor itu kan sekumpulan orang-orang yang memang waktu kejadian rame-rame geng motor tuh serem banget kan, apalagi waktu itu gue ingat kalau nggak salah di Bandung deh. Itu kan emang mereka niatnya bukan untuk fokus ke motornya. Kebetulan mereka naik motor jadi disebut geng motor seperti itu gitu. Padahal yang namanya komunitas tuh rata-rata kegiatannya tuh positif gitu loh. Kegiatannya tuh emang lo antusias di motornya gitu kan? Betul. Jadi biasanya kayak kalau di komunitas nih ya, yang gue tahu kayak misalkan mereka kopdar nih, gitu kan, setiap hari Jumat misalkan kopdar. Udah kopdar, terus ngopi bareng lah, bla bla segala macem, terus apa namanya? Riding. Enggak dong, ngobrol dulu. Ngobrol dulu. Oh iya. Gitu. Jadi networking dulu, nge-link dulu. Gimana kerjaan lo, bla 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 segala macem, gitu kan. Di situ baru lapar yuk. Kita ke coffee shop atau kita night ride, kita cari makan. Nah, seperti itu. Berarti kan itu hal positif. Positif banget. Apa yang salah terhadap itu? Lo bergaul, dapat link, ya kan? Abis itu lo bisa have fun bareng, lo bisa ngomongin sesuatu yang lo suka bersamaan. Itulah fungsinya komunitas. Lagi-lagi jangan disalahgunakan. Jangan salah sebut geng motor ya, tapi lebih tepat ke arah komunitas motor. Komunitas. Seperti itu. Nah, ini nih. Tadi kan udah geng motor nih. Ya kan, geng motor udah kita tebas nih ya. Sebenarnya komunitas gitu. Tapi ada lagi satu kegiatan yang suka diterkaitkan dengan komunitas motor, yaitu balap liar. Orang-orang motor tuh sukanya trek-trekan di jalan, hati-hati gitu kan ya. Emang namanya balapan motor tuh ada. Nah, itu kan motor sport gitu kan ya. Motorsport ada macam-macam sih. Macam-macam gitu biasanya, kan. Biasanya banyak sih. Banyak banget. Nah, ini nih kenapa identik dengan balapan motor tuh acara-acara yang ilegal, padahal yang legal ada kan? Yang legal ada gitu. Kalau race legal kan biasanya disupport sama IMI gitu kan, Ikatan Motor Indonesia dan ataupun kepolisian gitu. Jadi mereka lebih mewadahi si balap-balapan ini di Sentul supaya lebih kompetitif, supaya lebih memacu adrenalin gitu. Betul. Jadi ada wadahnya. Itu dia. Gitu. Terus juga kepolisian pernah bikin event drag motor di Ancol. Oh iya, gue tahu tuh, rame tuh. Gitu. Ini jadi waktu itu gue inget banget si kepolisian ini karena melihat banyaknya aktivitas drag race motor di seputaran Jakarta dan daripada ilegal gitu ya di jalanan mengganggu keamanan orang-orang di sekitar jalan, mendingan langsung dibikin aja kompetisinya di Ancol. Waktu itu gue inget banget. Sempat ada juga yang turun dari, kalau nggak salah sempat Rifat Sungkar sempat ke situ atau siapa gitu, gue lupa pembalap. Walaupun dia rally kan sebenarnya kan, tapi kayak itu bener-bener diwadahi, bener kata Lodis, jadi diwadahi untuk talent-talent namanya nyeting motor lah, riders lah di situ diuji, dan siapa tahu kalau misalnya emang berskill gitu kan ya, bisa terjun ke ranah yang profesional. Betul, gitu. Karena di Sentul sendiri pun juga sekarang tuh lagi banyak banget event balap. Balap motor. Itu dia. Nah, mungkin kalau misalnya generation di sini kayak, gue tuh masih selama ini suka riding, gue suka banget ngebut-ngebut di jalan. Mendingan kalau gue bilang, lo coba cari aja wadahnya. Pasti ada. Lo deketin komunitas lah. Nanti di situ mungkin mereka punya racing team atau gimana. Itu tuh bisa. Karena sampai sekarang pun masih banyak yang orang-orang suka di bidang itu, tapi nggak tahu caranya. Akhirnya mereka race ilegal gitu kan ya? Iya, race ilegal tuh biasanya ada di Kebon Nanas, di Monasco juga ada. Pernah nonton nggak? Gue nggak pernah nonton sih, karena gue takut kalau kayak gitu. Gue pernah tuh nonton. Lo pernah nonton? Pernah nonton di Monasco. Jadi gimana? mereka emang benar-benar pakai safety ini, pakai baju apa? Kayak ini racing suit gitu yang udah padding gitu ya? Iya, gitu. Emang udah prepare banget tuh mereka gitu. Terus juga di Sudirman tuh ada kalau malam. Iya, itu lagi rame juga tuh kemarin gitu kan. Ya sebenarnya
mau pakai safety kayak gimana pun juga, namanya lo di jalanan umum gitu ya, dimana penggunanya nggak cuma lo doang gitu, Betul. tetap bahaya gitu. Makanya mendingan lo fokusin aja kalau misalnya memang bisa, itu tuh lo cari sarananya untuk terjun ke. Kalau misalnya emang ini hobi lo, ya nggak salah lo pengen kebut-kebutan naik motor, tapi ya pada tempat dan waktu yang disesuaikan. Karena sekarang wadahnya udah banyak banget kok. Betul, gitu. betul. Wadahnya udah banyak banget. Langsung capcus ke Sentul. Iya, gitu ya, anak racing banget. Nih emang bener-bener ya, kalau misalnya ngomongin kayak gini, pasti gue sama lo sefrekuensi banget nih, ya kan? Walaupun kita beda. Gue lagi nuntut nih, mana nih ngomongin anak mobil nih. Ntar kita ngomongin anak mobil, tapi sekarang kita pengen ngomongin dulu tempat-tempat nongkrong anak motor. Nongkrong di mana sih kalau anak motor? Di bengkel. Nah kan? Sama di tempat cuci motor. Tempat cuci motor gitu. Ya pasti. Emang biasanya semua anak motor di situ nongkrong atau ada kayak anak Vespa nongkrong di mana gitu, atau anak motor trail nongkrongnya di mana gitu, beda-beda nggak sih? Kalau motor trail gue kurang tahu sih ya. Oh, tapi gitu, kalau gue lebih ke Vespa ya. Jadi biasanya tuh kita kayak nongkrong tuh kayak nyuci motor yuk, motor udah kusem banget nih gitu kan. Apalagi kan Vespa itu besi semua ya. Betul. Gitu. Jadi kayak kena hujan dikit tuh harus cepat-cepat dibersihin kayak gitu kan. Supaya tidak berkerak. Maka dari itu kita menggunakan produk dari Chapter One. Alright, okay. Dari Chapter One. Nah, ini tuh kalau misalkan kendaraan kalian baik motor atau mobil, benar kan yang ini? Sama. Ya, baik motor atau mobil itu kalian bisa pakai si produk ini nih. Ini tuh heavy duty degreaser. Jadi kalau misalkan ada kerak-kerak, misalkan bekas-bekas tanah, ya ini untuk umum sih ya. Misalkan bisa untuk Vespa, untuk motor trail dan motor-motor lainnya. Itu kan emang harus terawat banget. Betul. Ya. Jadi kita pakai si ini nih supaya bisa membersihkan dari kotoran, kerak, noda, oil dan grease pada eksterior kendaraan kalian. Itu dia lengkap banget. Terus bisa kalau di mobil bisa dipakai di kap mesin, bisa di mesinnya juga, bisa di bodi, pakai di pelek juga bisa loh. Komplit banget nih biar bikin mobil atau motor lo generation lebih kinclong lagi. Dan nggak cuma itu aja, dia juga ada silent hybridnya juga, di mana kalau misalnya motor lo udah kinclong lo cuci, pengen awet bersihnya, lo pakein ini boy. Betul. Gitu boy, ya kan? Aduh, ini emang bener-bener kalau misalnya nongkrong tuh pasti nih anak motor nih emang gak jauh-jauh dari motornya. Kayak di tempat cuci, ya kan? Pastinya kan emang lebih dekat sama motor, bisa ngeliat. Biasanya anak motor, anak mobil kalau di kafe, dia milih duduk di depan dekat parkiran. Kenapa? Biar bisa ngeliat mobil sama motornya. Bener gak? Iya, ya kan? Biar bisa mantau. Yang sini kurang bersih nih. Gitu. Jadi emang kegiatan-kegiatan positif rata-rata. Mungkin tempatnya pada masing-masing ya. Mungkin anak Vespa orientasinya ke kafe-kafe, anak motor sport mungkin orientasinya ke bengkel, motor trail mungkin dia kalau nongkrong di gunung gitu. Bisa jadi. Bisa jadi kayak gitu ya. Kopdar yuk bro. Di mana? Cikole. Iya. Kan gitu kan. Biasa anak motor trail camping, gitu. Bro. Camping gitu. Terus sama-sama ada satu lagi. Apa tuh? Ini trim restorer. Jadi ini khusus untuk bagian yang plastik-plastik nih. Gitu. Jadi misalkan kayak si bumper lo itu kan terbuat dari plastik tuh. Jadi untuk bersihin noda-nodanya, kayak ada lecet-lecetnya, kayak gitu-gitu. Bumper, list spakbor. Nah, plastik dan karet lainnya lu bisa pakai si trim ini. Itu dia. Langsung aja sebelum nongkrong lo babat nih Chapter One di sini buat perawatan motor lo generation. Tadi kita udah ngomongin tentang tempat-tempat nongkrong. Nah, sekarang balik nih. Kalau misalnya lo lagi nongkrong, biasanya apa aja yang lo lakuin bersama teman-teman permotoran lo, Dis? Biasanya sih kita ngopi. Terus juga karaoke. Karaokean maksudnya. Iya. Oh gitu. Ada bahasanya sendiri gitu. Karaoke. Terus udah gitu ya ngopi, ngobrol-ngobrol. Ya udahlah, ya pasti itu. Tapi biasanya kalau ngobrol gitu kayak lo ngobrolin dunia permotoran juga kah? Karena kan gini ya, dilemanya lo komunitas. Ini gue ngerasain juga gitu ya. Komunitas mobil tapi gitu. Ntar kita akan bahas. Ada episode khusus. Enggak Gue juga gue nggak mau cuma di sini doang. Gue mau bahas episode khusus. Gue nggak mau tahu. Nggak usah. Anak mobil. Nanti aja di episode terakhir aja. Kalau misalnya lo lagi nongkrong sama komunitas, kan komunitas itu lo terkumpul gara-gara lo tuh suka dalam satu hal gitu kan. Yes. Bukan beda sama teman tongkrongan yang dimana lo ketemu sama dia gara-gara lo cocok sama dia. Kadang-kadang anak komunitas tuh ada yang beda-bedanya, ada nggak cocoknya gitu kan ya. Biasanya kegiatannya itu apakah lo tuh lebih ke arah ngebahas formalitas aja kayak
ngebahas motor tok? Apakah lo tuh komunitas yang tipe-tipe yang kayak gue temenan deket juga sama lo, kayak gue ngebahas pacar lo juga, gue ngebahas tentang karir lo juga gitu. Iyalah. Gitu ya? Sometimes gini, ada yang gue mau nongkrong tapi gue nggak mau ngomongin kerjaan, gitu. Gue mau nongkrong tapi gue mau curhat. Gue mau nongkrong tapi kita bahas soal riding yuk, kita bahas soal touring yuk. Gitu. Itu dia, makanya bahasannya tuh macem-macem gitu ya. Mungkin kalau misalnya awal-awal ketemu gitu kan, baru ada yang join nih member ke komunitas lo gitu, kayak masih sopan-sopan gitu, kayak kak, iya kak ini motor gue kak, ya kan gimana nih gitu. Siapa tuh? Iya, tapi nanti kalau misalnya kalau udah itu, kasihan anak baru kalau kayak gitu, kagak mau masuk komunitas lo, dicecer di mos dulu. Gitu. Ya ampun. Tapi kalau misalnya udah akrab baru ngomongin mungkin tentang kayak ya kerjaan, ngomongin tentang relationship gitu kali. Itulah makanya kenapa di kita tuh jadi gini, menurut gue adalah si motor-motor ini atau mobil kayak gitu ya, komunitas ini adalah salah satu wadah penyambung untuk kita tuh networking. Nah, iya tuh. Untuk kita tuh saling ngeling. Dari situ kita akhirnya bisa ternyata lo kerja di sini, ternyata lo kerja di sini. Oh, gimana kalau bisa kerja sama? Nah, itu enggak banyak enggak sedikit juga yang pada akhirnya dari satu komunitas bisa nyampe ke kerjaan juga. Nah, gara-gara itu. Medianya adalah motor dan mobil. Roda 2 sampai tua nih. Ini nih istilah dan tagline kita hari ini nih, Dis ya. Yes. Jadi itu awal dari mana sih roda 2 sampai tua tuh? Sebenarnya itu ada sejarahnya. Itu dari anak-anak komunitas juga, roda 2 sampai tua gitu kan. Terus udah gitu akhirnya itu kan menjadi universal ya, roda 2 sampai tua. In English adalah forever two wheels. Forever two wheels. Tapi gitu. kayaknya emang bukan buat gue, karena gue nggak ngebayangin kalau misal gue tua nanti kursi roda gue rodanya cuma 2. Gue nggak bisa kayak gitu. Lu susah jadi sirkus. Balance-nya susah dong. Lu gue. Sirkus dong iya jadinya makanya gitu ya. Gue nanti udah tua four wheels gue. Kursi roda minimal 4 lah rodanya gitu lah ya. Lu bukannya emang rodanya cuma 2 kiri kanan? Kan depannya ada rodanya kecil, Adis. Ya udah nggak usah. Kursi roda lo nungging dong. Satu aja biar jadi kayak bajai. Ini lagi nih orang tua dimain-mainin nih. Kursi roda-roda cuma 3. Kasih mesin Vespa. Modifikasi narik. Bro. Iya kan. Aduh, generationing kita ngomongin anak motor dari tadi nih, ya kan. Kita udah ngomongin tempat nongkrong, kita temenin jenis-jenisnya gitu kan ya. Sekarang gue pengen ngomongin outfitnya, karena ini bisa gue kategoriin dis outfit anak motor tergantung motornya apa. Oke. Gitu kan ya. Biasanya kalau anak Vespa gimana bajunya? Kalau anak Vespa biasanya bajunya ya udah kayak celana, kaos, terus biasanya sih mereka lebih nyaman pakai vest. Oh, oke. Vestnya tuh vest yang gelembung-gelembung itu loh. Yang iya ya tahu gue tuh. Apa sih biasa windbreaker atau bukan ya? Apa sih namanya tuh yang gembung-gembung gitu tuh? Iya. Iya pokoknya gitulah. Iya. Bukan perut gembung, Mas. Ya Mas, itu perut saya kalau gembung. Itu anget juga sih gitu kan. Iya. Terus ada juga yang pakai jaket biasa juga ada kayak gitu. Terus Itu. kalau motor sport, biasanya sih mereka pakai jaketnya yang ada patchnya di sini gitu kan. Oh iya, gue tahu tuh. Sama di sini kayak gitu kan gitu. Terus kalau untuk motor trail biasanya sih mereka lebih santai ya. Motor trail bukan suka pakai ini yang kayak kaos warna-warni itu ada nomornya. Bisa, ya itu kan? Kayak kaos sepak bola itu loh. Iya, kaos balapannya mereka gitu tuh kan yang kayak ada ceprot-ceprotnya gitu warna-warni. Keringet gitu. Terus kalau anak cafe racer biasanya sih ya udah pakai celana skinny. Warna hitam biasanya, terus kaosnya juga warna hitam. Terus biasanya ada tulisannya Daus. Gitu. Daus di belakangnya udah ketahuan nih, ini cafe racer nih, pas nih Tiger 2000 modifan nih gitu. Karisma di modif cafe racer. Keluar duitnya banyak Bu, gitu kan ya. Gitu. Harley sih biasanya mereka pasti lebih safety. Biasanya pakai boots, terus pakai celana jeans gitu kan. Celana jeansnya yang cut bray gitu, misalkan ya. Okay. Terus pakai jaket jeans, terus atau pakai vest yang ada patch
Harley bla 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 gitu-gitu. Ada juga ini jaket kulit ya. Mabua. Jaket kulit juga ada ya? Iya, kulit apa tuh? Nah, ini kulitnya nih jaket kulit yang kulitnya dari kayak jerapah Zimbabwe gitu loh. Lu tau sendiri udah mainan Harley kan? Udah mainan Harley nggak mungkin jaket kulitnya kulitan gitu loh. Pas ini kulitnya beneran gitu. Iya, dan itu emang berat banget loh. Berat kan? Itu berat banget Generation. Itu memang untuk safety. Iya. Gitu. Nah, harganya juga nggak safety sih. Harganya seharga motor biasa. Jadi dia naik motor mahal pakai motor biasa gitu loh. Itu bener-bener gue gak ngerti lagi. Anak Matic. Aduh. Santai sih tuh anak Matic ya. Anak Matic tuh lebih mungkin ya biasa aja kali ya. Ya. Lebih kayak mungkin kayak pakaian casual aja, casual gitu, pengen casual. jalan aja gitu. Terus kan. itu anak Motai apa sih? Muay Tadi gue pikir Muay Thai gitu. Dari mulai ngomongin motor kok jadi ngomongin bela diri kan gue bingung. Muay Thai itu mungkin katanya sih tadi menurut insight gue itu adalah motor Thai look. Atau Muay Thai. Ya pokoknya Thai look lah yang ban-ban cacing gitu kayaknya. Nah, biasa sih itu kalau itu pakai celana pendek. Pakai baju nggak? Pakai baju. Masih pakai baju ya, masih pakai baju. Pakai kaos belel biasanya kayak gitu ya. Emang mereka tuh cari baju-baju yang lightweight sesuai dengan tema mereka, yaitu kan motor dikurus-kurusin tuh bannya tuh pakai ban-ban sepeda gitu kan. Gue juga bingung tuh safety-nya di mana. Tapi terus motornya dipretelin tuh, motor kurus amat, kagak dikasih makan. Gimana ya? Gue pernah lihat yang tangkinya diganti pakai botol air mineral. Gue bilang nih kalau misalnya jatuh langsung puff. Gue bener-bener kayak abis dari situ kayak oh my god. Seriusan. Di mana? Ini tempat mainnya anak-anak ini BKT. Wah. Oh, ada. Hard life. Ada. Sumpah yang bener-bener kayak nih Okay. safety-nya gimana nih ya? Ini kita nggak ngerti nih gitu loh. Gitu. Safety nomor sekian, yang penting fashion. Yang penting fashion gitu kan. Ini sekarang terakhir kita bahas nih satu istilah yang sangat-sangat jamak kita temui seputaran kendaraan roda 2 dan pengendaranya, yaitu istilah ngabers. Apa sih nih? Ngabers. Kayaknya ngabers itu tuh sebutan bagi sekelompok orang yang manggil orang lain tuh dengan sebutan bang gitu. Misalkan satu sama lain nih ya kan. Ayo bang gitu. Dari komunitas satu ke komunitas 2 kayak misi bang Iya, gitu. pasti gitu kan kayak bang makan lu bang. Iya, gitu. makan dulu bang. Ya bang gitu kan. Terus udah gitu akhirnya berkembang lah. Akhirnya jadi ngabers karena kata-kata sekarang udah mulai dibolak-balik nih. Jadi ngabers itu kayak bang dibaling jadi ngab. Ya kan, ditambahin biar asik bers, jadi kayak istilah dicampur-campur bahasa Inggris jadi ngabers. Yoi. Itulah gitu. istilahnya. Emang ngabers itu biasanya kan memang istilah yang jamak kita temui gitu ya. Para ngabers mungkin sekarang kayak semua orang disebut ngabers is fine-fine aja sih kalau gue bilang. Udah hilang lah stigma-stigma yang kayak lo ngabers kayak negatif. Enggak lah, menurut gue ngabers ya lo ngabers emang kenapa gitu kan ya. Yang jelas ngabers itu tuh harus ngerawat motornya ya kan. Betul sekali. Itu dia. Ngabers, kamu jangan lupa rawat motor kamu dengan chapter 1 karena dimanapun kamu harus tetap tampil sempurna. Itu dia, motor lebih kinclong dari yang naik. It's okay. Gak apa-apa gua ngabers, yang penting motor gua kinclong, bro. Itu dia, makanya bisa langsung dilihat di deskripsi kita nih kalau misalnya lo pengen motor lo kinclong dan prima nih Generation. Tapi sekarang nih, oh my god, kita udah selesai membahas semua dunia tentang permotoran. Nah, kira-kira minggu depan kita bakal ngebahas apa? Lo stay tune aja terus, lo pantauin terus sosial media kita di @z99fm. Jangan lupa untuk follow Adis juga. Follow Alif juga. Dan juga follow @chapter1. Oke, itu dia tadi pembahasan roda 2 sampai tua. Thank you for watching. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalain loncengnya. Karena kita bakal bahas hal-hal lain yang lebih menarik. Tetap di Z-Talk, ZFM 99,9 bersama Adisti dan Alif. See you in the next episode. Bye-bye.